Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, detik-detik Habib Bahar bin Smith menyindir Kiai Imaduddin ya. Jadi Habib Bahar sedang melakukan live, ditanya oleh para jamaah muhibin ya tentang Kiai Imad. Mohon nanti disimak videonya sampai akhir ya. Dan nanti juga ada TNI, siapa nggak tahu namanya, mendukung tesis Gus Abbas sama Kiai Imad ya. Dan terakhir ada Habib Taufik terbaru menyampaikan ceramahnya ya. Mohon disimak sampai akhir biar nggak paham ya bapak ibu-ibu. Kita ke videonya. Bohong, bibir ini munafik, tapi mata nasihat yang paling jujur untuk menceritakan kesedihan dan penderitaan hati. Begitu Kia. Allahu Akbar. Beb, siapa yang jadi dalang Imad CS, Beb? Nggak tahu siapa dalangnya. Dajjal kali dalangnya. Sebut nama Beb. Novel Wahyudi ya, Novel Wahyudi. Beb. Siap Gus, maju terus. Saya sangat mendukung Anda. Sekali lagi, ini bukan masalah agama, bukan masalah keyakinan, tapi ini adalah masalah harkat, derajat, martabat, dan kehormatan bangsa. Saya justru mengecam kelompok-kelompok yang menuding Anda adalah kelompok-kelompok yang membuat gaduh dengan polemik nasab. Adanya kelompok Wali Songo dan Gus Imad, Gus Kiai Buntet adalah sebuah reaksi daripada aksi para kelompok-kelompok imigran yang tidak tahu asal-usulnya, yang mengklaim dirinya adalah pemilik bangsa. Yang memiliki bangsa Indonesia adalah kita sendiri, bangsa Indonesia, bukan kelompok-kelompok pendatang. Senang hidup dalam keadaan miskin. Uwaisul Qarani itu orang penduduk daerahnya nggak ada yang kenal kalau dia orang hebat, tapi Nabi sudah ngasih tahu kepada sahabat di Yaman sana ada seorang yang Uwaisul Qarani, malah pesan Umar, Ali, cari ya orang yang namanya Uwais, ciri-cirinya begini begini begini, disebutkan sama Rasulullah. Kalau ketemu minta doa sama dia, sampaikan salamku kepada dia. Sayyidina Umar setiap tahun orang yang haji itu ya nggak sebanyak ini, sebanyak sekarang ya, itu selalu diumumkan, siapa yang dari Yaman, rombongan Yaman, kloter Yaman, mana kami, coba yang dari desa West, daerah West, siapa, daerah Koron, mana daerah Koron, kenal nggak yang namanya West, yang cari Amirul Mukminin, yang cari Amirul Mukminin, presidennya waktu itu. Tentunya pikirannya bisnismen nih, minimal orang kaya, tokoh, orang terkenal. Nggak ada, nggak ada, ya ada tapi nggak waras, dikenal orang gila saudara, pura-pura nggak tertarik. Oh iya, sekarang di mana dia? Orang yang biasa suruh kita jaga onta-onta kita, sekarang di mana? Lagi di Arafah, dia jaga onta-onta kita. Waktu itu rombongan haji ke Mekah, langsung berangkat sepi-sepi, berangkat dengan Sayyidina Ali, kasih salam. Jadi Uwais itu Pak selalu merunduk, nggak pernah ngangkat, selalu merunduk, dikir selalu, kasih salam. Assalamualaikum ya Uwais. Jadi siapa anda? Ana Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ini Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Bangun dipeluk, sahabat Rasulullah, kata dia. Ada apa wahai Amirul Mukminin? Ada apa wahai Imam Ali? Kenapa? Kata Sayyidina Umar,
Nabi kirim salam dengan Anda, kami dipeseni untuk cari Anda dan diperintahkan untuk Anda mendoakan kami karena doa Anda diterima oleh Allah. Nangis Uwais, aku sangat cinta sama Rasulullah, tapi aku tidak ditakdir bertemu dengan Rasulullah karena aku selalu dibutuhkan oleh ibuku yang sudah tua. Ya, karena diperintahkan Nabi didoakan, walaupun Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali lebih afdol daripada Uwais. Uwais melaksanakan doa itu karena perintah Nabi. Kata Sayyidina Umar, wahai Uwais, ayo kita ke Madinah, tak bangunkan rumah nanti, tak sediakan pakaian yang layak, jangan begini Uwais tadi. Kata Sayyidina Uwais, maaf Amirul Mukminin, ini aku nikmati hidup begini. Setelah ini kita akan berpisah dan ketemu nanti ada di mahsyar. Jadi Uwais itu Pak, kalau sudah dikenal 1-2 orang pindah, tidurnya seperti orang gelandangan Pak. Tapi Uwais ini diisyaratkan sama Nabi, ini orang hebat ini. Bahkan ada riwayat nanti ya, Uwaisul Qarani katakan Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Luar biasa itu Uwais. Mengikuti jejak begitu ahlu tasawuf. Cuma di antara mereka orang yang dikenal. Kenapa? Karena Allah menghendaki supaya dia dikenal, padahal hatinya nggak kepingin terkenal. Nah, kalau Allah membuat dia terkenal, kapan bisa orang itu bisa menyembunyikan diri, saudara? Sehingga dia kepingin lari dari orang, selalu dikejar sama orang. Tasawuf itu begitu Pak, nggak seperti sekarang penampilannya. Ditampak-tampakkan fotonya seperti berhala di setiap perampatan kadang-kadang. Nah begitu Pak orang tasawuf, bersihkan hati. Malah di antara mereka berkata begini, at-tasawuf huwa khulugun, faman zada fi khulugihi zada fi tasawufih. Tasawuf itu adalah akhlak yang bagus, tambah bagus akhlaknya, tambah tinggi ketasawufannya. Tasawuf itu adalah memperbaiki adab dan akhlak, saudara. Insyaallah. Orang-orang ahli tasawuf ini kok lebih unggul daripada yang lainnya, daripada orang ahli ibadah, bahkan daripada ulama. Kenapa? Karena fokusnya bagaimana membersihkan hati. Urusan batin, urusan batin. Al-fadlu biyadillah. Allah itu maha memberikan keunggulan kok. Mau apa kalau Allah mengunggulkan? Bukan karena pakaiannya lebih bagus, bukan karena wajahnya lebih tampan. Allah maha tahu hati manusia, karena itu diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmah terhadap orang Islam itu hukumnya wajib. Semua orang Islam wajib dikasihi, wajib disayang. Sekalipun kadang-kadang perlu kita marah, tapi jangan marah karena kebencian, tapi karena sayang. Ketika anak kamu misalnya malas belajarnya, kamu marah, apakah itu adalah kebencian? Justru itu bentuk sayang. Kenapa? Kamu berpikir masa depannya mau jadi apa anak saya kalau nggak giat belajar. Ketika anak kamu sakit misalnya, kamu pegang erat-erat biar disuntik, apakah itu adalah menyakiti, benci? Itu bentuk sayang.
Begitulah juga terhadap orang saudara kita yang maksiat, yang berbuat salah. Mungkin perlu juga marah, tapi jangan marah karena kebencian, tapi bentuk sayang. Kenapa? Memikir masa depannya, gimana nanti ya Rab, di hari kiamat bisa masuk neraka nantinya, gimana ketika menjelang ajalnya bisa mati su'ul khatimah nantinya. Jadi kemarahan tadi itu bukan karena nafsu, tapi karena riqah, karena rahmah, karena sayang, saudara. Khususnya kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang kena musibah, ya tentunya lebih utama rahmat kepada mereka. Jangan meremehkan orang miskin, jangan meremehkan orang dapat musibah. Jangan-jangan dia diangkat derajatnya oleh Allah dengan kemiskinannya. Kenapa? Supaya nggak sibuk ngurusi dunia. Akhirnya dia banyak hatam Quran, dia banyak iktikaf ada di masjid. Kenapa? Nggak punya apa-apa, yang penting bisa makan. Kaya baca Quran, kaya qiyamul lail, kaya salat sunnah, kaya berzikir, kaya amal soleh. Ada kalanya orang tadi itu kaya tapi melarat amal soleh. Untung-untung udah kaya banyak amalnya. Oh, ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Harta yang baik di tangan orang yang soleh. Wah, jadi amal soleh dong. Ada satu kejadian, satu amir, bisa dikatakan gubernur, bisa dikatakan presiden gitu, dia dikawal dengan pengawalan yang luar biasa. Rombongan amir, semua orang kaget, tanya di pasar, di jalan, mana ada, siapa ini, siapa orang ini, siapa orang ini. Wah, dia dengan gagahnya naik kuda khusus, kendaraan khusus. Ada seorang perempuan, dia mengangkat suaranya, menyatakan, apa ini semua tanya, man hada, hada rajulun saqitun fi ainillah subhanahu wa ta'ala fabtalahu Allah bima tarawun. Itu nggak kenal, ini orang nggak bernilai di sisi Allah, karena itu dia dikasih balak jabatan sebagaimana yang kamu lihat sekarang ini. Dia nggak mikir orang yang dibawa. Oke, itu dia bapak-bapak, ibu-ibu, tentang yang pertama ada Habib Bahar bin Smith yang menyatakan bahwa tadinya ada seorang jamaah atau Habib Bahar yang melakukan live streaming. Ditanya oleh jamaahnya, ini ulah siapa tentang gaduh nasabnya. Ya, tadi ada yang menyebutkan Kiai Ibadah seperti itu ya, Kiai Imad Dajjal kayak gitu ya, seperti itu. Dan ya intinya ya bapak-bapak ibu bisa menanggapi ya tentang terkait itu. Intinya ya kalau Kiai Imad salah ya tetap salah, kalau Kiai Imad maksudnya ilmunya benar ya kita harus ini ya teman-teman. Nanti seperti itu, gimana keyakinan pribadi masing-masing ya. Oke, dan itu juga ada Habib Taufik Assegaf yang mana beliau menyatakan bahwa di zaman Rasulullah SAW ada yang bernama Uwais Al-Qarni ya, yang mana beliau adalah orang soleh ya, di zamannya nggak terkenal gitu, orangnya nggak terkenal sama masyarakat ya, tapi ya Allah kasih kelebihan ya. Beliau sangat mencintai orang tuanya
sampai beliau diangkat menjadi wali kekasih Allah, seperti itu ya. Jadi Masya Allah ya, jadi ketenaran bukan suatu ini yang mulia gitu ya. Jadi kemuliaan itu bukan dari ketenaran, intinya seperti itu ya bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, kita berdoa semoga hari topik sehat selalu dan bapak-bapak, ibu-ibu juga sehat selalu, amin amin. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya kalau saya upload video ada notif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.